Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Permawati dengan nomor NIM 211010330, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja, yang pertama itu apa sih manajemen strategi? Nah, jadi manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Terus manajemen strategi menurut Hanger dan William adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi sumber daya, kualitas evaluasi program, dan pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan. Nah, manfaat dari manajemen strategi itu sendiri terdiri dari beberapa poin. Di antaranya ada manajemen strategi berharga ketika keberadaannya mampu membantu para pembuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak secara strategi. Nah, yang kedua ada berpengaruh dalam keberhasilan organisasi, dan yang ketiga membantu pemimpin dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik. Tujuan dari manajemen strategi ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Selain dari sasaran manajemen strategi dan manfaat manajemen strategi serta tujuannya, manajemen strategi itu sendiri juga memiliki beberapa proses. Nah, proses dari manajemen strategi itu sendiri terdiri dari identifikasi misi, sasaran dan sasaran organisasi. Dan yang kedua ada analisis lingkungan luar. Yang ketiga ada identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, analisis lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam itu merumuskan strategi, dan ketujuh melaksanakan strategi, dan yang kedelapan ada evaluasi strategi. Kemudian ada rencana strategi organisasi, di mana ada yang dikelola secara tradisional dan modern. Nah, dalam pengelolaan manajemen strategi tradisional itu memiliki hambatan. Adapun hambatannya di antara lain, yang pertama ada hambatan visi atau vision barrier. Tindakan banyak orang dalam organisasi yang memahami atau mengerti strategi dari organisasi mereka. Dan ada hambatan orang atau people barrier. Banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan dan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Yang ketiga ada hambatan sumber daya atau resource barrier. Waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang tidak penting atau kritis dalam organisasi. Nah, ada yang keempat ada hambatan manajemen atau manajemen barrier. Nah, manajemen menghabiskan terlalu sedikit waktu pada strategi organisasi dan terlalu banyak waktu pada pembuatan keputusan yang taktikal pada jangka pendek. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait materi manajemen, terkait strategi manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.